اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita masuk ke segmen terakhir insyaallah, atau kita akan mengangkat beberapa penelpon berikutnya, dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke SMS atau ke handphone kami. Dan bagi Anda yang memiliki pertanyaan bisa langsung bertanya ke nomor yang tertera di layar kaca di nomor SMS, dan yang ingin menelpon baca surah Al-Falaq silahkan menelpon ke nomor interaktif. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Ibu siapa, dari mana? Dengan Ibu Erni dari Kalimantan, Ustaz. Ibu Erni? Iya. Dari Kalimantan? Dari Pariaman. Oh, dari Pariaman. Baik. Silahkan Ibu Erni dibacakan surah Al-Falaq dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisnya sama seperti roh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tidak ada tasdid, tidak nirrahim. Nirrahim. Ha yang kedua tidak ada tasdid ya. Nirrahim, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtaz, lanjut. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, falaq itu ada hamzahnya. Coba ucapkan huruf qa, qa, qa. Oh. Qa, tidak ada hamzah ya. Qa. Kalau ada hamzahnya qa. Coba qu, qu. Kalau ada hamzah qu, ya. Jadi sama qa, qa. Kalau ada hamzah qa. Nah, jadi ini tidak ada hamzah. Jadi tidak terlalu menekan, dilepas aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Masih falaq. Tidak menekan. Jadi pita suara tidak sampai menutup. Falaq. Qul falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, lanjut dulu. Coba lihat yang kedua. Min syarri. Min syarri ma khalaq. Tidak tebal. Syarri. Sya dibuka, sya, kemudian ri tipis ya, jadi lidah dan rahangnya diturunkan. Ri, min syarri, tidak min syarri. Syarri itu tebal. Min syarri ma khalaq. Oke, berikutnya huruf ra tidak banyak getarannya, beda dengan huruf r ya. Min syarri, syarri, tidak min syarri, tapi min syarri. Ya, silakan. Min syarri ma khalaq. Masih diputar itu. Ya, masih min syarri. Ini dibuka aja. Coba syar. Min syarri ma khalaq. Bentar, syar. Afwan, syar. Coba di ujung lidah. Syar. Ya, syarri. Ya, tidak. Syarri. Jangan terlalu menekan. Syarri. Itu masuk ke tebal. Min syarri. Min syarri ma khalaq. Tidak diputar, tidak syarri. Syarri dibuka. Syarri. Sya'nya. Oke. Diulang sekali lagi. Min syarri. Min syarri ma khalaq. Lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, masih belum tipis ya sya'nya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Oke. Coba ikutin saya. Syar. Syar. Nah, itu syar. Ini syar.
ujung lidah. Syar. Di sisi ujung Syar. lidah. Syar. Syar. Ya, tidak menekan, tidak syar, tapi syar. 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 Syarri. Min syarri ghasiqin idza waqab. Oke, coba diulang sekali lagi. Min syarri. Syarri. Min syarri ghasiqin idza waqab. Masih terdengar tafkhim ya, tebal. Karena syar ditekan. Syarri, ya itu jadi tebal. Tapi syarri. Syarri. Ya. Syarri. Oke, coba diulang. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ini hampir daripada yang pertama. Lanjut. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, baik. Barakallahu fiik. Ibu siapa tadi? Ibu Erni ya? Ibu Erni ya. Baik. Barakallahu fiik Ibu Erni. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan bacaan Qur'annya. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV. Berikutnya kita akan langsung melanjutkan dengan mengangkat penelpon selanjutnya. Baik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa dari mana? Ida di Bandar Lampung. Ibu Ida. Iya. Baik, Ibu Ida di Bandar Lampung, silahkan dibacakan surah Al-Falaq ayat yang pertama sampai terakhir dimulai dengan ta'awuz dan basmalah. Silakan, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitanir rajim. Ditekan ya, nir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Yang terakhir nirrahim, rahim, tidak ada tasydid di ha. Jadi tidak nirrahim tapi nirrahim. Hirrahmanirrahim. Coba diulang. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Qul a'udzu birabbil falaq. Birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, kalau q itu ada hamzahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, lanjut. Min syarri ma khalaq. Min syarri. Syarri tipis. Sya dibuka, mulutnya dibuka. Kemudian masuk ke tasydid, getarannya 2. Min syarri. Nah, ri diturunkan lidahnya. Tidak diputar, tidak ri ya, tidak syarri. Tapi syarri, ri. Min syarri. Coba diulang. Min syarri ma khalaq. Ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Lanjut. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. 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 Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, lanjut. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Fil 'uqad. Wa min naffasati fil 'uqad. Tidak uqad,
Tapi uqad langsung, tidak ada yang panjang, tidak ada yang tasdid situ. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Lanjut. Wa min syarri hasidin idza hasad. Tidak hasad, hasad langsung, tidak ada panjang. Wa min syarri hasidin idza hasad. 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 Ya, coba syarrinya dulu, belum lepas itu. Syarri, sya dibuka mulutnya, coba sya. Syarri. Oke, diulang yang terakhir. Wa min syarri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, cukup. Barakallahu fiik. Dengan Ibu tadi, dengan Ibu siapa? Ida di Bandar Lampung. Ibu Ida ya. Baik, barakallahu fiik Bu Ida. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan bacaan Al-Qur'an Ibu Ida pada hari ini. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama Bu Ida. Insyaallah, barakallahu fiikum. Baik, alhamdulillah pemirsa Insan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Untuk sesi interaktif insyaallah kita cukupkan sampai di sini, dan kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke SMS atau ke handphone kami. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, silahkan bertanya ke nomor SMS yang sudah tertera di layar kaca. Baik. Ustadz, maaf kemarin saya ke toilet dulu, jadi kayaknya terlewat waktu menjelaskan apa yang disebut naber. Mohon diulang, jazakumullah khairan. Apa yang disebut dengan naber? Naber adalah, barakallahu fiik kepada akhi yang bertanya, naber adalah perbedaan suara ya. Jadi perbedaan suara dengan suara yang sebelumnya. Caranya adalah dengan menekan, dan itu terletak pada huruf yang bertasydid. Baik. Contohnya adalah al-haqqah. Ketika masuk ke huruf berikutnya, setelah ha-nya panjang, al-ha. Nah, karena ada tasydid, jadi huruf mad bertemu dengan tasydid, maka di situ berlaku hukum nabr. Suaranya lebih ditinggikan. Al-haqqah. Sama. Ya, atau as-sakhah. Tidak as-sakhah. Nggak bisa. Karena nggak akan masuk ya, tasydidnya belum masuk. Barakallahu fiik. Jadi perbedaan suara ketika huruf mad bertemu dengan huruf bertasydid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah kita boleh membaca huruf Arab meski masih mengeja, dan bagaimana cara biar cepat hafal? Tolong dijawab Ustaz dengan saya hamba Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik kepada akhi dan atau ukhti yang bertanya. Boleh kita membaca huruf Arab meski mengeja, karena ketika kita mengeja Al-Quran juga kita membaca huruf Arab, ya tidak ada dosa. Dan bahkan kalau kita terbata-bata dan terus kita berusaha untuk bisa, ya, karena yang namanya mengeja ya, pasti terbata-bata. Yang namanya terbata-bata berarti baru mengeja, dan itu baru belajar. Maka kita disuruh untuk bersemangat, dan siapapun yang belum terlalu lancar, artinya masih terbata dan tapi dia terus bersemangat, maka Allah berikan kepadanya ajron, 2 pahala. Pahala dia bersungguh-sungguh dan pahala bacaan Al-Quran dia. Jadi tetap bersemangat walaupun belum lancar ya. Barakallahu fiik. Tanya Ustadz, Assalamualaikum, mau tanya Ustadz, kalau ada hak besar, hak kecil, itu yang mana ya? Bedanya apa Ustadz? Hak besar biasa itu diistilahkan dengan ha yang keluar dari pangkal tenggorokan, seperti matahari. Nah, itu hak besar ya. Ha, hi, hu, bah. Jadi langsung ha, temannya adalah a, ha tanpa menekan. Hak kecil ada ha ya, temannya adalah a, itu agak menekan ha untuk mengeluarkan suara huruf ha, hak kecil. Biasanya kita bilang
huruf ha pedas ya, karena orang pedas biasanya mengeluarkan suara seperti itu, bukan ya, tapi itu ha kecil namanya. Karena di dalam bahasa Indonesia tidak ada pendekatan, tidak ada huruf yang sama dengan bahasa Arab, hanya ada pendekatan-pendekatan saja. Baik. Assalamualaikum Ustaz, saya belum bisa membedakan cara mengucapkan huruf ha tebal dan tipis. Mohon penjelasan yang mudah saya pelajarin, syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an biiznillah. Mengucapkan huruf ha tebal dan tipis. Sebenarnya tidak ada ha tebal dan huruf ha tipis ya. Adanya ha besar dan ha kecil yang tadi kita sebutkan. Itu sama seperti pertanyaan sebelumnya, tapi kalau pertanyaannya adalah huruf tafkhim dan tarqiq ya, huruf tebal dan tipis, maka pertanyaannya setiap huruf tebal ya, semuanya ada 10 dan 7 huruf terangkum dalam satu kata, dalam satu kalimat. Khussa dagtin qid ya, kha sa da ghin ya, ta qaf dan dha. Itu semua huruf tebal ditambah alif lam ra. Maka ketika mengucapkan huruf tebal, lidahnya ditekan di makhrajnya ya. Misalnya ta, makhrajnya ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, ditekan baru dikeluarkan, ditempelkan kemudian ditekan. Ta, kalau enggak akan keluar. Dan nanti suaranya akan memenuhi mulut ya, ini sama seperti orang yang lagi mengunyah makanan banyak dalam mulut, dia ingin mengucapkan huruf ya, misalnya huruf A, tidak akan bisa A karena ada makanan dalam mulut ya, pasti mengucapnya O ya, bukan A tapi O karena ada makanan dalam mulut. Itu cara latihannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah saya membaca ayat kursi dalam sholat? Boleh ya, tidak ada larangan. Yang penting setiap selesai membaca Al-Fatihah, faqra'u ma tayassara lak, jadi membaca ayat yang mudah bagimu. Kalau yang mudah itu adalah surah ayat kursi, maka silahkan dibaca ayat kursi ya. Demikian. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ini pertanyaan terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Ibu Nur dari Rembang. Saya mau bertanya, saya selalu belajar ilmu tajwid tapi sulit mengingatnya. Mohon jawabnya, terima kasih. Ya, Ibu Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan memberikan kita istiqamah insyaallah dalam mempelajari dan terus belajar, karena belajar adalah salah satu jalan atau salah satu jihad fisabilillah ya. Salah satu jihad ya, cabang dari jihad adalah belajar atau menuntut ilmu, terutama belajar ilmu Al-Qur'an. Yang penting adalah jangan berputus asa kalau belum bisa. Makanya kita perbaharui, kita tajdidkan, kita terus kuatkan. Niat kita adalah untuk karena Allah, kita belajar karena Allah. Jangan diutamakan belajar karena bisa, nanti kalau nggak bisa-bisa putus asa. Tapi belajar karena Allah, setiap huruf yang kita lafalkan ada dapat ibadah, dapat pahala ya, seperti itu. Maka terus berusaha. Adapun jika tidak ingat-ingat misalnya materinya, maka yang penting adalah prakteknya. Jadi usahakan mempunyai, ini bagus seperti ini, talaki kita langsung, tapi lebih bagus lagi kalau memang ada tambahannya ya, langsung bertalaki tatap muka dengan guru ya, misalnya kalau ada gurunya ya, langsung bertatap muka dan diperbaiki secara langsung, itu lebih efektif ya. Dan itu caranya. Yang paling penting adalah tingkatkan jam terbangnya. Kalau kita setiap hari hanya sekali, kemudian besok kadang nggak ada, besok ada, kadang besok nggak ada, tiba-tiba ada, itu sama aja. Tapi harus setiap hari dan diperbanyak
waktunya lebih ditingkatkan lagi. Itu untuk melatih, karena memang lidah kita tidak bisa dipaksakan sekali atau dua kali untuk melafalkan huruf-huruf Arab, tapi butuh beberapa kali pembiasaan. Karena mungkin usia kita saat ini sudah 50 tahun misalnya, tapi berarti kita sudah 50 tahun mengucapkan huruf tersebut. Nah, dan kita baru belajar ilmu tajwid baru beberapa bulan. Ya maklum kalau misalnya belum berubah, soalnya kita sudah mengucapkan yang salah selama 50 tahun. Jadi bersabar dan terus berusaha, karena setiap usaha Allah berikan ganjarannya. Ya, yang terbata-bata, yang belum bisa Allah berikan ganjaran terhadap kesungguh-sungguhan, dan Allah juga memberikan ganjaran terhadap dia bacaan Al-Qur'annya dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan Al-Qur'an. Dan pada akhirnya kami minta maaf jika terdapat kesalahan selama penyampaian materi atau pengoreksian bacaannya, dan kami minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas setiap kesalahan tersebut. Dan pada akhirnya kita tutup sesi kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إنك من